Ya, bertemu lagi di program OTT, On the Table. Kali ini kita mau menanggapi ya, komentar-komentar dari kawan-kawan yang menonton podcast ya, kami dengan Kang Ariel Noah dan Kang Arman Maulana dari band Gigi. Cuma kehadiran mereka bukan sebagai musisi band ya, tapi sebagai perwakilan dari lembaga yang namanya Visi ya. Jadi Visi ini adalah sebuah lembaga yang menaungi untuk kepentingan para penyanyi gitu kan. Silakan ditonton yang belum nonton, itu judulnya Ariel Arman akhirnya ungkap akar polemik royalti. Dani CS perlu simak gitu. Itu judul dari podcast kami dengan Kang Ariel dan Kang Arman. Dari video itu kita menerima banyak sekali ya komentar dari penonton, dan seperti biasa di program OTT ini kita akan menanggapi lah ya komentar-komentar, baik komentar yang positif atau pujian maupun komentar-komentar kritik ya, yang berbau kritik. Kita akan bacakan semua. Kita demokratis, kita nggak milih-milih harus yang bagus-bagus saja gitu kan. Dan tujuan kita ini ya seperti biasa saya selalu menyampaikan di setiap program ini bahwa kita tidak akan menanggapi untuk sesuatu yang tidak perlu kami tanggapi, tapi kami akan menanggapi sesuatu yang memang bisa menjadi informasi bagi para penonton, di mana banyak sekali kami melihat informasi-informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta, tapi disebarluaskan. Ya, fungsi kami di sini adalah untuk bukan meluruskan, tapi mengembalikan porsinya dengan memberikan informasi yang sebenarnya. Oke ya, saya coba baca komentar pertama nih, ya. Ada dari Dangzon 22. Ya, Dangzon 22 mengatakan begini, Undang-Undang Hak Cipta, dari namanya harusnya kita sudah mengerti kalau undang-undang ini mengatur haknya para pencipta atau pembuat karya. Dangzon ya, dan para pemirsa, sebenarnya statement Dangzon ini sering ya saya baca, saya dengar, bahkan termasuk disampaikan oleh pencipta lagu ya, seolah-olah undang-undang hak cipta itu hanya untuk pencipta gitu kan. Jadi ada statement itu kalian bacalah. Ngapain penyanyi ikut campur? Ini kan undang-undang hak cipta, kita mengatur soal pencipta gitu. Itu jelas keliru ya, karena kalau kita bicara undang-undang hak cipta, maka kita harus merujuk pada undang-undangnya. Silakan teman-teman buka di Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 ya. Itu coba buka di pasal 3. Pasal 3 itu jelas ya, undang-undang itu mengatur mengatur dua hal. Ya, jadi undang-undang hak cipta ini mengatur dua hal, yaitu terkait hak cipta, dan kedua hak terkait. Nah, hak terkait ini kalau kita baca lagi di undang-undangnya, di pasal-pasal selanjutnya, yaitu ya penyanyi, penyelenggara dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita mau bicara secara tanpa undang-undang, bahwa undang-undang hak cipta ini khusus untuk musik ya, kalau kita bicara khusus untuk musik, itu bukan hanya mengatur pencipta lagu, tapi penyanyi dan komponen yang terlibat di dalam lahirnya sebuah lagu tersebut ya. Jadi Dangzon, bahwa apa yang Anda sampaikan ini keliru. Saya mengerti bahwa Anda mungkin tidak membaca undang-undangnya, Anda hanya mendengar-mendengar dari mungkin para pencipta menyatakan bahwa ngapain sih penyanyi itu mempermasalahkan undang-undang hak cipta, padahal ini kan urusan para pencipta ya. Jadi jelas ya, silakan baca di Undang-Undang Hak Cipta pasal 3. Itu bicara bukan hanya untuk pencipta lagu, tapi penyanyi dan yang lainnya yang terlibat di dalam produksi sebuah lagu. Lalu ada lagi dari
Acoustic RIS 3441 ya. Acoustic RIS ini mengatakan bagaimana kalau pengamen menyanyi di bus dari pagi sampai sore di beberapa bus harus minta izin pencipta lagu. Jadi acoustic RIS, jadi gini, acoustic RIS, kita nggak bicara di bus lah ya. Nanti kalau kita bicara pengamen di bus, pasti nanti akan ada yang mengatakan, ya nggak juga, masa penyanyi di bus itu, pengamen di bus kok dimintain harus izin ke penyanyinya. Kita menggunakan pemikiran rata-rata para pencipta ya yang selama ini bicara di media ya. Mereka kan hanya mengatur bahwa untuk perform ya. Perform itu harus seizin dari pencipta lagu. Jadi saya tidak mau mengambil di bus. Di bus itu bisa diperdebatkan. Tapi kita bicara di kafe lah. Ya. Jadi bayangkan, ini makanya kenapa ada beberapa pihak termasuk pemerintah ya. Kita bilang pemerintah, DPR maupun Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa nggak harus izin. Kenapa? Karena secara logika itu akan sangat sulit gitu ya. Akan sangat sulit bagaimana kita misalnya manggung atau perform ya di kafe gitu. Ketika mau menyanyikan misalnya saya penyanyi kafe, saya ketika mau menyanyikan lagunya Gigi Kang Arman Maulana yang misalnya diciptakan oleh Arman Maulana, masa saya harus telepon dulu Kang Arman gitu. Kang, boleh nggak saya bawa lagu 11 Januari gitu kan? Kan nggak begitu gitu. Dan coba dibayangkan, makanya kemarin ya narasumber kami itu Kang Arman dan Kang Ariel itu mengatakan satu lagu itu mungkin di hari dan di jam yang sama itu dibawakan oleh ratusan mungkin ya, penyanyi ya, perform. Apakah 100 orang itu atau 1000-an orang itu harus telepon ya untuk minta izin untuk menyanyikan? Kan nggak mungkin lah ya, sangat-sangat ya secara logika itu sangat-sangat nggak masuk akal. Nah inilah ya sebenarnya yang kenapa Kang Arman kemarin dan Kang Ariel itu menyampaikan bahwa ini nggak masuk akal. Orang mau perform itu harus izin pencipta lagu, itu nggak masuk akal. Dan menurut Arman Maulana, aturan yang ada di negara ini, urusan royalti di negara kita ini kan sebenarnya mengadopsi dari pola royalti di dunia gitu kan. Jadi aneh juga ya misalnya kalau misalnya Ahmad Dhani mau manggung gitu kan, dia harus telepon Brian May dulu gitu kan, minta izin gitu kan. Kan nggak mungkin juga ya. Atau siapa ya, kita bicara penyanyi kafe ketika dia mau membawakan lagunya Metallica misalnya gitu kan, dia harus telepon James Hetfield dulu, kan nggak mungkin gitu. Nah sesuatu yang nggak masuk akal inilah yang memang akhirnya menjadi keheranan ya teman-teman dari visi gitu. Kok sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diperdebatkan jadi diperdebatkan. Padahal ya kalau mau mengacu pada undang-undang itu tidak ada gitu ya. Dan 3 lembaga sudah menyatakan, baik lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, lembaga eksekutif, pemerintah maupun lembaga DPR ya, lembaga di DPR itu sudah menyatakan bahwa tidak harus izin ya. Jadi penyanyi itu tidak harus izin, tapi ketika perform penyelenggaranya yang membayar royalti. Jadi jangan sampai ada pikiran seolah-olah gratis gitu. Ya enggak bisa. Setiap orang kalau memperform di kafe dimanapun, termasuk di konser, ya tetap harus ada royalti bagi pencipta lagunya. Dan mekanismenya sudah diatur di dalam undang-undang dan turunan undang-undang, ya yang membayar itu adalah penyelenggara, bukan si penyanyinya. Jadi begitu ya, acoustic RIS. Dari sharing
esensial, susah banget. Esensial, sharing esensial. Penyanyi pakai lagu ciptaan orang lain ya, ini kata si sharing ya, penyanyi pakai lagu ciptaan orang lain tanpa izin dan bayar royalti bisa menghasilkan duit ratusan juta sekali manggung. Yang punya lagu nggak dapat apa-apa, itu bukan maling. Jadi dia tanya gitu. Lu diam-diam jualan pakai produk milik orang lain, yang punya produk nggak dikasih tahu dan nggak dapat apa-apa, itu bukan maling. Nalar katanya. Jadi gini ya, sharing ya, pendapat sharing ini sering juga ya saya baca ya diopinikan seolah-olah penyanyi itu maling gitu kan. Itu keliru ya, apalagi penyanyi originalnya. Eh ketika ya si penyanyi, kita bicara dalam ranah undang-undang lah, dalam ranah aturan ya. Ketika si penyanyi ya akan manggung, jangan kita bicara kalau konser sudah jelas ada IO-nya dan segala macam. Kita bicara kafe lah. Ketika dia akan tampil, ya, itu jelas si pemilik dari kafe itu yang membayar royalti, ya, dari lagu-lagu tersebut. Itu sudah sesuai dengan aturan dari dulu juga begitu, dan itu ya sudah disampaikan oleh pemerintah dan DPR bahwa tidak harus ya yang namanya izin. Jadi kita bicara dua nih. Yang Anda sampaikan itu ada dua, izin dan bayar. Izin dan bayar. Ya. Bayar ya sudah dibayar. Artinya ketika si penyanyi itu manggung atau menyanyikan sebuah lagu di tempat yang menghasilkan ekonomi seperti di kafe, di restoran, di konser, ya itu tetap sudah bayar ya melalui LMK. Lalu kalau izin, ya saya memang sengaja membaca ini karena walaupun sudah saya jawab tadi, tetap harus saya sampaikan lagi bahwa izin itu bagaimana ceritanya. Kita jangan berpikir izinnya ke penyanyi lokal lah ya. Karena kalau kita mau menyanyikan lagu Guns N' Roses gitu misalnya November Rain gitu. Apakah kita harus telepon Axl Rose ya? Jangankan sekelas penyanyi kafe gitu. Bahkan sekelas musisi nasional ya, yang warawiri namanya di percaturan musik nasional, belum tentu bisa telepon Axl Rose dan Slash misalnya yang menciptakan lagu November Rain gitu. Nah, begitupun kayak penyanyi kafe, belum tentu dia bisa menelpon Arman Maulana, bisa menelpon Ariel, bisa menelpon Ahmad Dhani, belum tentu bisa gitu kan. Jadi secara logika ya dan akal sehat ya nggak mungkin gitu orang mau nyanyikan sebuah lagu harus izin. Makanya diaturlah oleh negara ya, diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan pemerintah bahwa ya tidak perlu izin. Ya. Hanya ya kalau si mau menyanyikan tetap tidak boleh yang namanya meninggalkan hak dari si pencipta lagu, bahwa tetap harus membayar royalti, dan bayar royalti itu adalah kalau di konser IO, kalau di restoran ya pemilik restoran, kalau di kafe pemilik kafe gitu. Jadi sharing esensial ya, tidak ada yang namanya maling-malingan ya. Jadi Anda juga harus dalam menyampaikan pendapat harus membaca dulu sebelum Anda melemparkan sebuah opini yang bisa menyesatkan. Gitu. Dari Sandono Farms. Kocak, ini hostnya terlalu menjelek-jelekan tim aksi. Narasumbernya aja mencoba cari aman. Jawabannya kok malah hostnya yang sentimen sama aksi. Ya, inilah membuktikan bahwa OTT itu nggak hanya menanggapi hal-hal yang sifatnya positif bagi saya sebagai host maupun sebagai kami sebagai program gitu kan. Jadi Sandono Farms ya. Saya itu kalau Sandono Farms ya dan kawan-kawan ya, silakan nonton ulang lah ya atau nonton full apa yang saya sampaikan itu, apa yang saya tanyakan itu adalah
pertanyaan-pertanyaan yang berkembang ya di media sosial maupun di masyarakat secara umum. Misalnya ya, saya menanyakan ke Kang Arman dan Kang Ariel kemarin, kenapa visi itu ingin Ahmad Dhani Piu ya dari Aksi meminta maaf ya. Artinya kalau saya mau menjelek-jelekan Aksi, tidak mungkin saya akan menanyakan hal seperti itu ya. Lalu saya juga bertanya ya, visi ini ada apa fungsinya kalau sampai tidak bisa membantu anggota visi? Kalau sampai anggota-anggota misalnya para penyanyi-penyanyi yang menjadi anggota visi akhirnya terkena pidana akibat urusan royalti ini. Apa peran dari visi gitu kan? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan saya ya di video tersebut yang memang kalau dilihat secara objektif itu mempertanyakan peran dari visi ya, mempertanyakan peran dari Arman Maulana sebagai ketua umum maupun Ariel sebagai wakil ketua umum. Jadi mungkin Sandono Farms belum menonton secara penuh ya. Kalau kami itu ya OTT sebelumnya sudah mengundang Mas Piu dari Aksi gitu kan. Makanya kami juga mengundang Mas Arman dan Kang Ariel itu dari dari visi. Jadi Aksi dan visi kami undang di tempat ini gitu. Kami menanyakan berbagai hal yang berkembang di media sosial maupun di masyarakat. Gitu Mas Sando Novams ya, dan teman-teman silakan baca ulang, silakan nonton lagi videonya bahwa apa yang kami tanyakan itu benar-benar berdasarkan ya suara-suara dari teman-teman sendiri. Ya termasuk ternyata kan ada informasi bagus ya. Ternyata dari visi itu sudah menyiapkan tim hukum. Kalau ada anggota mereka ya yang penyanyi itu nggak kita bicara penyanyi terkenal lah ya. Jadi kayak Kang Ariel mengatakan ada tuh penyanyi yang di daerah Sumatera yang kena su gitu kan. Nah itu mereka juga urus gitu. Dan bisa para penyanyi ya bergabung di visi, dan kalau memang ada apa-apa bisa minta bantuan dari visi gitu. Gitu Mas Sando Farms ya. Dari Ronggo Lawe 944. Apa kata Ronggo Lawe? Apa kata yang baik sebagai pengganti kata maling untuk penyanyi yang tidak izin pencipta lagu saat mereka dapat job dengan bayaran puluhan juta? Nah ini pertanyaannya ini membingungkan ini. Anda menanyakan penyanyi yang tidak izin ke pencipta lagu saat mereka mendapatkan job bayaran puluhan juta. Nah ini Anda harus bagi nih. Ada izin, ada royalti, bayaran. Ini dua hal yang berbeda. Kalau izin ya tidak perlu izin ya. Sudah saya sampaikan ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa baik secara akal sehat ya. Secara akal sehat tidak mungkin ya penyanyi itu di seluruh Indonesia harus izin. Apalagi penyanyi Indonesia harus izin misalnya ke Axl Rose atau ke James Hetfield ya. Di Amerika sana kan nggak mungkin. Itu sudah secara akal sehat nggak mungkin. Nah kalau soal job dan bayaran puluhan juta, ya memangnya kenapa? Ya. Toh apa yang didapatkan oleh si penyanyi itu ya, itu sesuai setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang didapat oleh pencipta lagu tentu sesuai dan setimpal dengan apa yang dia lakukan. Makanya dalam beberapa kesempatan saya sempat bicara mengenai kemarin kasus Vidi dan Om Kinan Nasution ya. Vidi Aldiano dan Om Kinan Nasution. Sempat ada yang mengatakan, bukan sempat lagi, malah saya sampaikan saja ya, ada Ahmad Dhani kan mengatakan
kenapa pencipta lagu tidak boleh minta ya harga yang gila-gila, maksudnya bukan harga gila-gilaan, sorry, dengan harga yang ditentukan oleh mereka. Kenapa penyanyi boleh menentukan seenaknya harga mereka manggung? Nah, jadi jawabannya begini ya. Pertama, secara aturan hukum memang itu aturannya. Jadi kita harus hormati hukum di negara ini, ya. Kedua, apa yang disampaikan Ahmad Dhani dengan aksi itu adalah baru usulan, bukan sebuah ketetapan yang sudah legal secara hukum di negara ini. Artinya apa yang diinginkan oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawan itu belum legal, belum sah di negara ini. Itu baru usulan. Dan ketiga, kalau kita mau bicara adil-adilan, makanya saya bilang begini, apakah pencipta lagu ketika sudah memberikan lagunya, ya, tidak mendapatkan manfaat ekonomi, tidak mendapatkan bayaran? Pasti dapat ya. Misalnya pencipta lagu memberikan lagunya ke penyanyi untuk dinyanyikan. Tentu ada keuntungan ekonominya. Itu udah jelas. Terus dari Spotify, dari YouTube, dari segala macam, pencipta lagu juga dapat. Kita cuma fokus di konser aja. Nah, kalau di konser, kenapa penyanyi mendapatkan lebih besar? Ya karena penyanyi, pertama, dia harus terbang ke sana kemari, dia harus promo ke sana kemari, dia harus membayar tim yang sangat banyak, dia harus kalau yang ada koreografi harus bayar koreografi, ya, dan dia harus manggung kemana-mana gitu, untuk agar supaya lagu ini punya nilai jual. Lagu ini akhirnya bisa mahal dan efeknya pencipta lagu ketika lagu ini ya menjadi terkenal karena kerja keras si penyanyi kemana-mana ke berbagai daerah, akhirnya si pencipta lagu mendapatkan efeknya. Pencipta lagu akhirnya mendapatkan kasarnya yang mendapatkan nilai ekonomi yang lebih. Orang akhirnya mendengarkan lagu itu di Spotify, di YouTube dan segala macam, dijadikan soundtrack sinetron, soundtrack film. Itu si pencipta lagu itu mendapatkan ya bayaran dari situ gitu, dan bisa dikatakan bayaran nggak kecil gitu. Nah, itulah pembagiannya ya. Nah, kalau kasar-kasaran saya katakan gini, kalau mau bodoh-bodohan, kita pakai logika bodoh-bodohan, kalau mau sama, pencipta lagu ingin sama ya mendapatkan pendapatan, maka ketika si penyanyi terbang ke setiap daerah, si pencipta lagu harus ikut. Ketika si penyanyi lagi perform di panggung, si pencipta lagu harus ikutan perform. Gitu. Ketika si penyanyi harus bayar koreografi, ya, harus bayar penari dan segala macam, si pencipta lagu harus ikutan bayar juga. Ya. Harus terbang ke sana kemari, ya, beli tiket, nanggung bayar manajer, bayar manajemen. Si pencipta lagu harus ikutan bayar. Nah, kalau itu sudah dilakukan, baru kita baru boleh mengatakan, mari kita duduk. Jangan dong si penyanyi dapat lebih besar daripada pencipta lagu, gitu kan? Itu baru apple to apple, ya. Jangan menghilangkan bahwa bagaimana effort si penyanyi, ya, sampai begadang kemana-mana di radio-radio setiap daerah, tampil di TV-TV, tampil di panggung untuk memperkenalkan lagu ciptaan si pencipta lagu, ya. Sehingga si pencipta lagu mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih karena kerja keras si penyanyi. Gitu ya, ronggo lawe. Jadi jangan sampai kalian itu terprovokasi dengan statement-statement dari pihak-pihak yang memang tidak mengerti aturan hukum, tidak mengerti undang-undang, dan mungkin karena perasaan jengkel secara pribadi, akhirnya kalian terbawa dengan narasi-narasi yang tidak dapat dibenarkan baik secara logika sehat, secara undang-undang, dan tentu secara kepantasan. Gitu, Ronggolawe. Ada lagi nih, dari Court B5736, ya, di menit 11.40,
Ya, maksudnya di menit 11.40 di videonya diskusi saya dengan Kang Ariel dan Kang Arman, kata Kurt, ini Ariel lucu, dia bilang ini dari sudut pencipta lagu loh. Padahal dia pencipta lagu, berarti selama ini dia nggak objektif. Jadi gini Kurt ya, Kang Ariel dan Kang Arman itu, makanya kalau kalian nonton, kalau Anda nonton videonya secara lengkap, saya pun mengatakan bahwa Kang Ariel dan Kang Arman ini adalah penyanyi sekaligus ya pencipta lagu hit. Ya. Jadi saya saat itu mau bertanya kepada mereka berdua, selain sebagai penyanyi, juga sebagai pencipta lagu. Nah, di dalam video diskusi saya dengan mereka, ya, Kang Ariel dan Kang Arman itu akhirnya membatasi, mereka hanya ingin, karena mereka mewakili visi, mereka ingin ditanya ya, atau diskusi mengenai posisi mereka sebagai penyanyi, bukan sebagai pencipta lagu. Ya, jadi apa yang Anda nonton itu Ariel Noah itu lagi berperan sebagai penyanyi, ya, bukan sebagai pencipta lagu. Jadi dari sudut pandangnya ya sudut pandang penyanyi yang dia sampaikan. Dan kalau Anda menonton secara lengkap, itu Kang Ariel yang menyatakan berkali-kali bahwa ini saya dari sudut penyanyi loh ya, katanya gitu kan. Dari sudut penyanyi bukan pencipta lagu. Nah, walaupun akhirnya Kang Ariel sedikit membuka dari sudut pencipta lagu, dan dari sudut pencipta lagu saya menanyakan ke Kang Ariel, karena sebagai pencipta lagu itu terjadi saat ini ketika Peter Pan ya membawakan lagu-lagu ciptaan Ariel gitu, dan tidak ada masalah. Makanya saya tanyakan, karena dia sebagai pelaku, ini saat ini kan Peter Pan sedang latihan, sedang mau manggung, menyanyikan lagu-lagu Kang Ariel ya, dimana ketika Peter Pan manggung, Ariel tidak ikut manggung karena Ariel itu berdiri sebagai penyanyi dari band Noah gitu. Dan kita bisa melihat bahwa sebagai pelaku, Ariel tetap menyerahkan soal royalti itu ya secara hukum di Indonesia, di mana penyelenggara untuk konser Peter Pan ya itu yang membayar ke LMK, ya, di mana nanti LMK yang membayar royalti ke Arielnya sendiri, dan itu sudah dia lakukan, jadi bukan sekedar wacana. Jadi jelas ya, Court B735736 posisinya Kang Ariel dalam podcast kemarin itu memposisikan dia sebagai penyanyi. Jadi nggak ada yang lucu dan nggak ada yang nggak objektif, gitu. Dari Rio Jua 6234, kata Rio begini, sudahlah pencipta lagu yang tergabung di aksi, lagunya suruh nyanyiin sendiri aja. Gitu aja kok repot. Masih banyak pencipta lagu yang lebih bijak kok. Nanti kan lagunya redup sendiri, nggak populer lagi. Jadi Rio ya, jadi para pencipta lagu yang di aksi itu, yang kita lihat sekarang, yang lagi tampil itu kan adalah Ahmad Dhani dan Mas Piu ya, di mana mereka juga adalah penyanyi sebenarnya. Ahmad Dhani itu kan seorang penyanyi juga ya. Selain di band Dewa, dia itu penyanyi di band rocknya Ahmad Band gitu kan. Piunya sendiri di beberapa lagu Padi dia menjadi penyanyi, dan dia punya single ya, solo gitu. Jadi visi dan aksi ini ya sama-sama ya, baik visi, mereka adalah pencipta lagu dan penyanyi, begitupun di aksi gitu adalah pencipta lagu dan penyanyi. Dan kalau yang Mas Rio bilang bahwa aksi suruh nyanyi aja lagunya sendiri, ya memang kayak Mas Dhani ya,
manggung di mana-mana ya memang menyanyikan lagu Dewa gitu kan. Begitupun Mas Piyu dengan band Padinya kemana-mana membawakan lagunya Padi yang ciptaannya Mas Piyu kebanyakan. Begitupun di Dewa kebanyakan lagunya Ahmad Dhani. Jadi sebenarnya ya baik aksi dan visi ini mereka tidak membicarakan diri mereka sendiri ya. Tapi mereka membicarakan mengenai yang lebih luas. Walaupun berbeda pandangan, aksi dan visi, tapi sebenarnya mereka membicarakan hal yang lebih luas. Ya. Bukan aksi itu bukan hanya bicara soal Daninya, bukan soal bicara Piunya. Visi itu bukan bicara Arielnya, bukan bicara Armannya, tapi bicara sebagai, kalau di visi bicara sebagai kepentingan penyanyi, di mana dia mewakili anggotanya, para penyanyi. Begitupun di aksi, ya dia membicarakan para anggotanya, para pencipta lagu yang lain. Jadi kita nggak melihat lagi bahwa ini untuk kepentingan Dhani Piu atau kepentingan Arman Ariel ya. Jadi kita bicara kepentingan pencipta lagu secara keseluruhan, kepentingan penyanyi secara keseluruhan. Dan ya jangan juga akhirnya kita memberikan narasi atau menyebarkan bahwa jangan lagi memasang lagunya Dewa 19, jangan juga. Jangan lagi memasang lagu Padi, ya jangan. Karena yang hidup ya dari lagunya Dewa 19, yang hidup dari lagunya Padi itu bukan hanya Dhani dan Piu ya, tapi banyak, ada penyanyi di sana, ada manajemennya, ada macam-macam lah orang yang hidup di band Dewa itu. Banyak orang yang hidup di band Padi. Jadi kita tetap harus support. Perbedaan antara visi dan aksi itu ya hanya perbedaan di atas aja lah ya. Jangan sampai nanti masyarakat akhirnya ikut-ikut membenci dan memboikot lagu-lagunya Dewa 19, lagu-lagunya Padi, atau lagu-lagunya Kris Pati ya. Karena melihat kok kenapa aksi ini begitu bahasa-bahasanya begitu kontroversi lah ya. Sehingga ada ketidaksukaan. Jadi Rio, Jua dan teman-teman yang lain tetap ya jangan sampai kita akhirnya berhenti mendengarkan lagu-lagu Dewa 19. Saya aja secara pribadi ya mau visi mau aksi di mobil saya kalau pasang Spotify ya pasang Dewa 19, pasang Padi, pasang Noah, Peter Pan, Gigi gitu kan. Nggak ada urusan gitu dengan hal seperti ini gitu. Gitu ya Mas Rio dan kawan-kawan yang lain. Dari 5869 ya, mereka ini sok-sokan dukung penyanyi kafe yang dijadikan tameng. Padahal masalah sesungguhnya konser artis bayaran puluhan ratusan juta. Nggak ada mau izin dan bayar permisi ke pencipta lagu. Aduh ini selalu ya seperti ini ya, seolah-olah nggak bayar ke pencipta lagu. Kalau Anda ya 58 ini tanya ke Mas Dhani, tanya ke Mas Piyu, pasti mereka bilang keliru pandangan kalian gitu. Bahwa seolah-olah pencipta lagu itu nggak dibayar. Enggak, dibayar tetap. Hanya ya yang sebenarnya dipermasalahkan baik oleh visi ya, kelompok visi maupun kelompok aksi itu adalah kenapa sih ya pengumpulan royalti ini misalnya nggak transparan, nggak jelas hitungannya ya. Jadi baik visi dan aksi ini sebenarnya lagi mempermasalahkan ya kenapa ini ada. Karena ada lagu yang dipasang di kafe, dipasang di resto, ada di di karaoke, tapi kok si musisinya, pemilik lagunya atau pencipta lagunya itu mendapat bayaran royalti yang sangat sedikit. Itu sebenarnya yang sedang dipermasalahkan. Jadi kayak ini kan sebenarnya mau menuding Ariel dan
Kang Arman sok-sokan dukung penyanyi kafe, enggak. Karena mereka visi ini adalah eee, lembaga yang memang untuk melindungi para penyanyi gitu. Begitupun dengan aksi itu adalah melindungi para pencipta lagu. Jadi kalau Ariel dan Kang Arman itu bicara menyanyi penyanyi kafe, mereka ingin melindungi penyanyi kafe, ya memang sesuai dengan organisasi yang mereka pimpin saat ini, ya. Nah, jadi nggak ada yang namanya nggak bayar ke pencipta lagu, tetap ada, ya. Cuma bayarannya itu, ya, ketika di-collecting oleh LMK, itu ada ketidakpuasan dari para musisi, ya. Itu masalahnya. Jadi bukan nggak bayar, bayar tetap. Cuma angkanya, transparansinya itu yang sedang dipertanyakan dan sekarang diperjuangkan. Gitu ya, 58. Ini ada yang lucu nih dari Darwin Syah Ohan 3855. Jadi Darwin Syah bilang, "Mas Teddy, kalau boleh saran tamunya disiapin minum juga ya." Jadi gini nih, saya mau cerita behind the scene-nya ya. Jadi eh, jadi ketika kemarin datang Kang Arman dan Kang Ariel, itu studio OTT ini itu rame sekali ya. Jadi datanglah ya dari berbagai pihak, dari wartawan datang, ya dari tamu selain wartawan pada datang karena ketika mereka dapat bocoran tamu kami itu Kang Arman dan Kang Ariel, itu akhirnya orang berbondong-bondong datang ke studio ini. Ya, kita pun ketika mau tag itu, ya. Jadi sebelum tag itu kita ngobrol dulu ya. Jadi kalau kalian lihat video podcast kita ya, itu kan di belakang video akhirnya itu kan ada behind the scene-nya lah ya. Nah, jadi kita ngobrol dengan Kang Ariel. Itu Kang Ariel dan Kang Arman itu ngobrol sama kita keselak terus gitu kan. Orang minta foto, minta video. Dan ya kita udah kasih minum, sebenarnya nggak mungkin tamu kita ngasih minum. Cuma karena sudah, wah ayo kita buru-buru nih kita harus take nih. Jadi akhirnya minumannya itu nggak sempat dibawa sama Kang Arman dan Kang Ariel. Tapi ini bagus juga nih kritikan karena saya juga nonton videonya Kang Arman sempat batuk, nggak ada minuman gitu. Next ya, pokoknya nanti kalau ada narasumber yang lain harus kita siapin minuman. Thank you Mas Darwis. Ada lagi dari Mayang Kusuma ya. Ini panjang sekali ya, tapi intinya adalah ngapain LMK-nya dibenerin. Nggak akan bisa karena kalau mau bagus perlu sistem yang mumpuni. Ya, 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Ya, bla-blanya lah. Intinya itulah ya. Jadi gini, kenapa LMK itu tetap harus dibenerin? Ya karena kalaupun nanti ya sesuai dengan usulan ya dari beberapa pihak ya termasuk dari saya dari awal mengusulkan untuk royalti itu menggunakan sistem IT gitu kan. Itu tetap harus ada yang ngurus gitu. Harus ada sebuah lembaga yang mengurus mengenai aplikasi tersebut gitu kan. Jadi kemarin saya sempat bicara dengan Kang Arman dan Kang Ariel, saya bilang, Kang, ini kan kalian itu adalah tim Prumus. Jadi saya sebagai salah satu pecinta musik Indonesia, saya ingin menitipkan pesan, ingin menitipkan ide lah. Karena kalian nanti masuk dalam tim Prumus di revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi saya bilang, nanti bikin 3 aplikasi, ya. Jadi aplikasi pertama itu untuk karaoke kita bikin seperti channel YouTube, ya. Jadi seperti aplikasi YouTube, di mana seluruh ya tempat karaoke di Indonesia harus menggunakan aplikasi itu. Jadi kita negara ya bikin aplikasi seperti aplikasi YouTube. Otomatis ya ketika orang nyanyi ya atau berkaraoke di tempat karaoke otomatis akan ke-record ya sehingga transparansinya jelas.
di karaoke A lagunya Gigi itu dinyanyikan berapa banyak. Dan tentu otomatis saya bilang ketika dinyanyikan otomatis akan masuk langsung pembayarannya ke rekening Gigi gitu. Tentu dengan pembagian pencipta lagunya, penyanyinya dan segala macam. Lalu saya titip pesan juga untuk membuat aplikasi, ya itu untuk karaoke tadi kan. Kalau untuk pemasangan di kafe, untuk memutar lagu di kafe, di toko, di resto, di bandara, ya dimanapun lah, yaitu itu buat aplikasi seperti aplikasi Spotify, saya bilang. Jadi mereka itu cukup langganan, pengusaha-pengusaha itu cukup langganan, sekali langganan, mereka bebas untuk memasang lagu-lagu di tempat usaha mereka. Jadi tidak perlu ribet, LMK datang nagih kan. Nah, kalau dengan sistem seperti aplikasi seperti Spotify, itu otomatis saya bilang, otomatis mereka akan akan ke-record, ketahuan di resto A, resto B, lagunya Noah dipasang berapa kali, lagunya Gigi dipasang berapa kali, lagunya Padi berapa kali, Dewa berapa kali, sehingga ketika pembayaran royaltinya itu jelas-jelas transparan dan benar-benar adil gitu. Tanpa perlu harus ada yang menagih gitu kan, itu otomatis. Nah, begitupun saya bilang, saya titip pesan ketiga adalah misalnya untuk konser. Baik konser besar maupun perform di kafe ya, live. Itu buat aplikasi seperti aplikasi GoFood gitu saya bilang. Misalnya begini, saya bilang ke Kang Ariel. Jadi gini Kang Ariel. Jadi misalnya di kafe nih. Kan penyanyi kafe itu ketika mau perform dia sudah punya song list 20 lagu. Nah, ketika song list itu diserahkan ke kafe, pemilik kafe itu kayak belanja makanan di GoFood. Jadi bikin aplikasi seperti GoFood. Jadi kalau GoFood itu belanja makanan, ini belanja lagu gitu. Jadi 20 lagu langsung dibelanjain, bayar, dan bebas dinyanyikan di kafe tersebut. Nanti kalau ada yang minta pengunjung kafe minta untuk nyanyikan lagu ini, ya si pemilik kafe tinggal belanja lagi. Jadi sudah benar-benar teknologi gitu, dan otomatis masuk langsung ke rekening si si pencipta lagu, penyanyi dan yang lain gitu. Jadi benar-benar real time. Nah, saya juga bicara dengan salah satu petinggi di legislatif. Beliau mengatakan bahwa setuju aplikasi itu akan diwujudkan nanti, sehingga tidak perlu lagi ada campur tangan manual lah gitu. Jadi semuanya sudah otomatisasi. Nah, balik lagi ke Mayangkusuma, ngapain harus ada LMK? Ya tetap LMK harus ada. Jadi fungsinya LMK itu adalah mengurus aplikasi tersebut dan memantau apakah ada kafe yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Apakah ada resto yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Apakah ada tempat karaoke yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Jadi LMK tetap harus ada ya untuk memantau bagaimana agar supaya pemilik resto dan yang lain itu benar-benar menggunakan aplikasi sehingga pencipta, penyanyi dan yang lain itu mendapatkan haknya secara adil. Gitu ya, Mayangkusuma. Ini dari Josan 2516. Dari dulu yang ada undang-undang hak cipta, bukan hak nyanyi. Oke. Saya sudah jelaskan tadi ya sebelumnya ya. Silakan dilihat penjelasan saya di awal. Tapi nggak apa-apa, saya coba jelaskan lagi ya, bahwa undang-undang hak cipta itu bukan hanya untuk penyanyi ya. Undang-undang hak cipta, makanya ini teman-teman harus baca ya, bukalah sedikit-sedikit undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta itu bukan hanya mengenai urusan pencipta lagu ya. Undang-undang hak cipta itu banyak, ada pencipta buku, ya, pencipta koreografi, pencipta macam-macam ya. Jadi pencipta produk. Jadi undang-undang hak cipta
banyak yang masih mikir bahwa Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu adalah undang-undang urusan penyanyi dan urusan pencipta lagu. Enggak. Itu urusan semua penciptaan ya, produk termasuk produk di negara ini ada di bawah naungan Undang-Undang Hak Cipta, termasuk lagu gitu. Termasuk lagu. Nah, kalau kita bicara musik tentu bukan hanya pencipta lagu, tapi ada penyanyi dan yang lain. Makanya saya bacakan lagi. Silakan teman-teman ya, Josan dan kawan-kawan dan para penonton untuk buka di Undang-Undang 28 tahun 2014, baca aja pasal 3. Pasal 3 itu mengatur mengenai hak cipta ya dan hak terkait. Jadi hak cipta ya pada pencipta lagu, pencipta buku, pencipta macam-macam. Hak terkait ya termasuk si penyanyinya gitu. Jadi silakan pasal 3 ya dibaca. Jadi kenapa saya mengulangi lagi pertanyaan ini, saya jawab karena sangat banyak narasi yang mengatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta ya tentu untuk pencipta lagu dong, ngapain penyanyi ikutan? Enggak. Begitu ya, Josan. Dari Wulung Jawa 992. 9992. Ya, kata Wulung gini, berarti kalau tanpa izin penyanyi nggak peduli dong sama pencipta lagu. Om Krisye, almarhum Dodi Dores, almarhum Beni Panjaitan, dan masih banyak lagi. Nah, Wulung Jawa sebenarnya kebalik ini. Ya. Kebalik, kenapa? Kalau sampai ya, pencipta-pencipta lagu zaman dahulu, ya, pencipta-pencipta lagu zaman dahulu itu, akhirnya ketika penyanyi kafe, konser harus izin ya ke keluarganya, dan dengan sebegitu ribet, akhirnya orang nggak akan mau membawakan lagu-lagu dari ciptaan almarhum Krisye, almarhum Dodi Dores, almarhum Beni Panjaitan. Akhirnya mereka nggak akan mau, malah makanya dengan diberikan harus izin ke pencipta atau keluarga pencipta, apalagi kalau ternyata lagu itu penciptanya bukan hanya almarhum Krisye gitu kan, tapi ada yang lain. Makin ribet. Orang akhirnya malas untuk menyanyikan lagu-lagu mereka, pencipta-pencipta lagu yang zaman dahulu. Jadi dengan izin yang saya sudah sampaikan di awal, tentu secara akal sehat nggak masuk akal karena segitu banyak. Kalau sampai izin ini dilakukan dan diterapkan untuk para pencipta lagu zaman dahulu, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi para pencipta lagu zaman dahulu. Kenapa? Karena orang akan malas berurusan, ya, apalagi dengan keluarga pencipta, kan sudah pemikirannya sudah akan berbeda lagi, ya. Setiap orang yang akan konser, setiap orang akan nyanyi di kafe harus telepon keluarganya Om Krisye, Om Dodi Dores. Itu jelas akan ribet, apalagi kalau lagu yang mau dinyanyikan itu bukan hanya diciptakan oleh Om Dodi Dores gitu kan. Akhirnya apa? Penyanyi kafe bilang, udahlah kita ngapain nyanyiin lagunya Om Krisye, Om Dodi Dores, kita nyanyi lagu-lagu yang jelas-jelas aja deh. Ya. Malah itu akan merugikan ya. Jadi Wulung Jawa dengan dipaksakan harus izin ke pencipta lagu, ini malah akan membuat kerugian bagi para pencipta lagu zaman dahulu dan keluarganya. Gitu ya Wulung. Ada lagi dari Petualangan Diva. Ariel dan Arman bicaranya nggak pakai emosi dan mudah dimengerti. Jadi gini ya, Petualangan Diva. Ya. Saya sempat tanya ke Kang Arman. Ya sesudah take malah. Sudah kita podcast, saya tanya. Saya bilang gini lah. Kang, untung ya Kang Arman itu dan Kang Ariel tidak meletup-meletup ya dalam menanggapi berbagai serangan ya. Udah urusan maling lah, urusan sok kaya lah, manja lah gitu ya. Jadi tudingan-tudingan yang sudah di luar dari konteks dari apa yang harusnya diperjuangkan dan dibicarakan.
Saya akhirnya ya angkat topi lah ya sama Kang Arman ya, ketika dia bilang, "Mas Teddy, saya ini penyanyi, perform ya. Walaupun saya pencipta lagu juga. Tapi ketika saya ya berada di sebuah lembaga organisasi visi, maka saya ya harus sebagai pimpinan dari lembaga ini, organisasi ini, ya saya harus menunjukkan agar supaya para penyanyi tidak ya ikut mengeluarkan statement-statement yang tentu merugikan para penyanyi ya. Karena ketika nanti masyarakat akhirnya antipati dengan penyanyi, ya akhirnya ya kalau misalnya kayak Arman Maulana, ya seorang Arman Maulana dia bilang ya kalau saya kan sudah jelas ya pasarnya. Tapi kan yang dipikirkan oleh Arman Maulana itu bukan dirinya, tapi bagaimana penyanyi-penyanyi yang lain. Termasuk yang penyanyi-penyanyi muda ini. Kalau sampai sebagai pimpinan dia bereaksi ya dengan pakai emosi, tentu anggotanya juga mungkin akan bereaksi hal yang sama, dan itu akan merugikan para penyanyi anggotanya, para penyanyi-penyanyi, apalagi yang penyanyi-penyanyi baru ini. Makanya Arman ya, Kang Arman ini bilang ke saya, "Mas Ted, saya ini ya tentu harus menampilkan ucapan saya, menjaga ucapan saya agar supaya tidak dianggap negatif lah oleh masyarakat, sehingga teman-teman penyanyi masih bisa mendapatkan job nyanyinya lah gitu. Kalau sampai dia ikut emosi, tentu akan anggotanya emosi, ya masyarakat nggak suka, akhirnya kehilangan job ya para penyanyi-penyanyi itu. Jadi itulah yang saya saya bocorkan sedikit pembicaraan saya dengan Mas Arman di off air-nya. Gitu ya petualangan Diva. Kang Wahid, T8Ki, visi pada tampangnya doang. Visi pada tampangnya doang, omon-omon sok bijak. Ya. Visi nggak peduli sama pencipta. Kalau pakai barang, orang nggak izin dan nggak bayar, ya tetap maling. Yang dituntut pencipta itu royalti konser. Soal maling sudah saya jelaskan panjang lebar ya di jawaban-jawaban sebelumnya ya. Ketika saya menanggapi beberapa pertanyaan. Silakan Kang Wahid coba nonton dari awal video ini. Yang mau saya tanggapi itu adalah begini nih. Visi nggak peduli sama pencipta. Itu saya pikir aneh juga ya. Karena gini nih, kalau yang Anda anggap Arman dan Ariel nggak peduli sama pencipta lagu, Anda harus tahu ya bahwa Ariel ya itu adalah pencipta lagu hits, ya, yang lagunya itu ya dibawa di berbagai tempat, baik di karaoke, baik di resto, baik di kafe, bahkan pengamen-pengamen membawakan lagu ciptaan Ariel. Begitupun dengan Arman Maulana, ya. Arman adalah pencipta lagu hits, ya. Selain di bandnya, dia juga solo karir. Dan lagu-lagu ciptaannya itu dibawakan oleh banyak ya penyanyi. Ya. Jadi unik ya kalau sampai Kang Wahid mengatakan ya Arman Maulana dan Ariel itu nggak peduli sama pencipta. Lah wong mereka pencipta lagu gimana nggak peduli ya. Hanya sekarang ini mereka memposisikan mereka itu sebagai penyanyi karena organisasi mereka adalah organisasi untuk penyanyi. Jadi gitu ya, Kang Wahid ya, jangan sampai salah. Mungkin Kang Wahid nggak tahu, Kang Ariel itu adalah pencipta lagu hits ya. Dan Kang Arman itu adalah pencipta lagu hits. Banyak lagu-lagu mereka yang dinyanyikan oleh masyarakat. Dari Garuk LMK yang bermasalah. Ya, kata Garuk ya, LMK yang bermasalah. Aksi aslinya nyerang LMK, tetapi visi secara tidak langsung mendukung LMK. Nah ini keliru lagi ya. Jadi saya harus sampaikan, baik visi ya, karena saya sudah bicara dengan ketua umum, baik aksi, saya sudah bicara dengan ketua umum aksi, Mas Piyu Padi. Dan saya kemarin ya sudah bicara juga dengan
Kang Arman Maulana sebagai Ketua Umum Visi, mereka sama-sama ya setuju dengan apa yang saya sampaikan, bahwa baik visi maupun aksi itu sebenarnya mempermasalahkan LMK. Ya. Jadi makanya kenapa Kang Ariel kemarin itu di podcast ini itu bertanya, kenapa harus gitu? Kenapa pencipta lagu harus menyerang penyanyi, sedangkan yang harusnya kita permasalahkan itu adalah LMK. Makanya ketika saya katakan dalam tanda kutip, ini pencipta lagu dan penyanyi itu harusnya duduk bareng bersama-sama untuk mempertanyakan LMK. Karena dalam tanda kutip saya katakan, musuh bersama penyanyi dan pencipta lagu itu adalah LMK. Jadi bukan pencipta lagu dan penyanyi yang akhirnya saling gontok-gontokan, harusnya bersatu. Dan Mas Pius setuju, ya. Kang Arman setuju, Kang Ariel setuju. Jadi kalau kemarin ya ada drama-drama lah ya dari Ahmad Dhani ya, yang akhirnya menyerang penyanyi, itu sudah diklarifikasi oleh Mas Pius sebagai Ketua Umum Aksi. Ya, kata Mas Pius, apa yang disampaikan Ahmad Dhani itu bukan suara aksi, bukan suara organisasi. Ya, jadi apa yang disampaikan Ahmad Dhani itu adalah pribadi dia dan bukan suara dari organisasi, ya, dari organisasi aksi. Sehingga ke depan ini saya sangat yakin aksi dan visi ini akan berkumpul dan mereka akan berkolaborasi bagaimana agar supaya LMK ini diubah, ya, cara LMK untuk mengumpulkan royalti diubah. Dan sudah ada sinyal yang baik ketika Profesor Sufmi Dasko, ya, Wakil Ketua DPR RI itu mengajak visi dan aksi untuk masuk dalam menyusun revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi begitu ya, garuk-garuk. Gema Harjov 6431 ya, penyanyi kata Gema Harjov, penyanyi nggak tahu malu, sudah dapat royalti dari master album, tapi nggak bertanggung jawab terhadap royalti konser. Buat pencipta lagu nggak mau. Minimal memastikan bahwa royalti sudah dibayar I.O. Sebelum manggung saja nggak mau. Ya, jadi gini, sebenarnya sudah ada beberapa yang saya jawab ya di jawaban saya sebelumnya. Tinggal Anda tonton Gema. Tapi saya mau menanggapi begini nih. Penyanyi itu nggak bertanggung jawab ya. Masa ada penyanyi yang harus ketok-ketok LMK gitu? Nggak bisa begitu. Itu ada batas-batasnya. Karena CEO yang harus berhubungan dengan si LMK. Jadi bukan penyanyi dengan LMK, tapi IO dengan LMK. Ya. Nah, makanya kenapa kalau si pencipta merasa bayaran yang tidak sesuai atau royalti yang nggak sesuai, maka yang diperkarakan oleh si pencipta lagu maupun si penyanyi boleh memperkarakan, ini kan dapat royalti juga. Itu adalah LMK-nya. Nanti LMK akan bilang, oh IO ini nggak bayar, gitu. Ya, jadi nggak ada urusan antara si penyanyi ya untuk urusan collecting ya, penyanyi dengan LMK nggak ada urusan. Tapi yang urusan itu adalah antara IO dan si LMK. Tapi kalau seandainya merasa dirugikan baik penyanyi maupun pencipta lagu, mereka bisa mempermasalahkan LMK-nya. Begitu Gema Harjov ya. Saya mau kasih gambaran begini nih, misalnya di Indonesian Idol ya. Indonesian Idol itu kan penyanyi banyak kan tampil kan di live, ditonton di seluruh Indonesia, banyak iklannya dan segala macam. Nah, pertanyaannya, apakah si penyanyi ya, si peserta di Indonesian Idol itu ya, kita pakai logika dan akal sehat aja. Akhirnya datang ke LMK untuk tanya ke LMK. Atau tanya ke misalnya kan RCTI ini yang ngadain Indonesian Idol. Si peserta tiba-tiba datang ya ke manajemen RCTI terus tanya, ini udah bayar belum ke LMK?
Ya kan nggak mungkin gitu. Apalagi ya kalau dengan narasi-narasi yang kemarin dikembangkan, seolah-olah si penyanyi yang harus bayar ke apa namanya pencipta lagu. Bayangkan ya, penyanyi Indonesian Idol ya harus membayar ke pencipta lagu gitu, kan nggak mungkin gitu. Gitu Gemma Harjov ya. Jadi Anda harus mampu memilah bahwa urusan pengumpulan royalti itu antara IO dan LMK, antara pemilik kafe dengan LMK, antara pemilik restoran dengan LMK. Jadi bukan penyanyi dengan LMK, gitu. Dari Pak Zai 91, undang Ahmad Dhani juga dong, Min. Nah, oke. Pak Zai ya, saya mau sampaikan di sini, Mas Ahmad Dhani sudah kita undang, ya. Jadi kita undang sebelum kita mengundang Kang Arman dan Kang Ariel, itu kita sudah mengundang Mas Ahmad Dhani dan Mas Piu yang bisa hadir, yang mau hadir ya cuma Mas Piu. Makanya kami anggap itu sudah mewakili dari organisasi aksi. Jadi bukan kita nggak mau, kita tetap mau mengundang dan di kesempatan yang baik ini saya masih mau mengundang juga ya Mas Dhani kalau bisa datanglah ya ke OTT kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu ada pencerahan yang baik dari Mas Dhani. Ditunggu ya. Dari Wahyu Anggawan 3787. Gerombolan penyanyi yang tidak mau tahu nasib pencipta lagu dengan alasan penyanyi bukan yang berkewajiban membayar tapi IO. Jauh beda sama Ari Lasso. Jadi Wahyu ya, kalau apa yang Anda sampaikan ini kan sebenarnya tidak ada di aturan hukum manapun di negara ini ya. Jadi itu kan hanya narasi yang Anda inginkan gitu kan, atau narasi yang Anda dapatkan dan Anda sampaikan di sini. Jadi saya coba berpikir dengan caranya Mas Wahyu ya. Ada penyanyi, kata Anda tidak mau tahu nasib pencipta lagu. Ya dengan alasan penyanyi bukan yang wajib membayar tapi IO. Nah sekarang saya balik nih. Ada banyak pencipta lagu yang hidupnya baik, yang hidupnya tidak miskin lah, yang hidupnya baik-baik saja. Secara ekonomi dia baik-baik saja. Dia kasih lagu ke penyanyi. Penyanyinya itu membawakan lagu si pencipta lagu, itu lagunya tidak terkenal, ya, tidak booming lagunya, dan si penyanyi itu hidupnya tidak sebaik si pencipta lagu, ya, dan itu banyak terjadi. Pencipta lagunya memberikan lagu ke si penyanyi, tapi lagunya mungkin kurang bagus, sehingga si penyanyi ketika membawakan kemana-mana tidak laku dan si penyanyi gagal untuk menjadi penyanyi profesional. Akhirnya hidupnya tidak lebih baik dari si pencipta lagu. Nah, apakah si pencipta lagu harus bertanggung jawab terhadap hidupnya si penyanyi? Ya kalau kita menggunakan logikanya Mas Wahyu, maka kalau sampai ada pencipta lagu yang hidupnya baik-baik saja secara ekonomi, dia harus bertanggung jawab terhadap penyanyi yang kehidupan ekonominya tidak bagus karena si pencipta lagu pernah memberikan lagu ke si penyanyi tersebut. Mau nggak ya kalau kita menggunakan logika itu? Kalau mau ya silakan para pencipta lagu yang hidupnya secara ekonomi mapan harus membantu penyanyi yang dia pernah berikan lagu tapi lagunya tidak terkenal dan si penyanyi hidupnya atau ekonominya tidak mapan. Mau nggak? Nggak mau kan? Jadi kalau nggak mau, pernyataan Anda ini bisa dikatakan keliru. Gitu Mas Wahyu. Ada Indra Setiawan 2730. Duduk satu meja Ahmad Dhani dengan dua orang ini. Maksudnya dua orang ini adalah Arman dan Ariel. Berani nggak? Nah Indra Setiawan ya, berarti Anda belum menonton video yang podcast antara saya dan Kang Arman dan Kang Ariel. Makanya Anda menanyakan seperti ini. Jadi pertanyaan saya, mau nggak waktu itu Kang Ariel atau Visi ini duduk dengan aksi?
Karena sudah ada narasi bahwa Visi atau Arman dan Ariel itu tidak mau duduk bareng Ahmad Dhani. Makanya saya tanyakan tuh di podcast kemarin. Ternyata terkuak bahwa sebenarnya Ariel dan Arman mau, dan Ariel yang pertama kali yang menelpon Ahmad Dhani. Jadi kata Ariel, "Dan kita duduk bareng yuk, kita ngomongin ini yuk," gitu. Yang mau diomongin oleh Ariel dengan Ahmad Dhani itu adalah soal LMK. Ya. Tapi kenapa nggak jadi? Ya karena Ahmad Dhani masih tetap mau membicarakan urusan izin dan bayar langsung ke pencipta lagu. Di mana ya keinginan Ahmad Dhani itu belum dilegalkan secara hukum di negara ini. Artinya keinginan Ahmad Dhani itu belum terakomodir di undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang. Sehingga bagi Ariel, kalau bertemu hanya untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada di aturan hukum, itu akan sia-sia, hanya menjadi debat kusir doang. Makanya Ariel dan Arman tidak mau. Ya. Kalau Ahmad Dhani mau bicara LMK, urusan LMK, Ariel dan Arman bersedia untuk duduk bareng. Nah, jadi tinggal dari Ahmad Dhani dan Mas Piyu. Kalau Mas Piyu, saya sempat tanya ya, Mas Piyu mau nggak nanti kita duduk bareng, kita bicarain soal ini, soal LMK. Mas Piyu sebagai ketua umum aksi, dia mau. Siapapun mau ngundang, mau duduk bareng dengan visi, dia mau. Ya. Nah, tinggal Ahmad Dhani mau apa enggak? Duduk bareng. Jadi Ahmad Dhani dengan Piyu duduk bareng dengan Arman dan Ariel membicarakan mengenai LMK. Mau apa enggak? Ya, kalau seandainya Ahmad Dhani mau, ya, saya akan undang di sini. Ya, kita akan memberikan seluas-luasnya di meja ini Ahmad Dhani dari Visi dengan Piyu duduk bareng dengan Arman dan Ariel dari Visi gitu. Kalau mau silakan. Ya, kami memberikan tempat ini untuk berdiskusi dan memberikan pendidikan yang baik bagi penonton. Gitu, Mas Indra Setiawan ya. Ini dari Dianing Cahaya Mulyani 4556. Ya, dia mengatakan Dhani kalau debat opini malah menyerang personal. Uneducated. Dianing ya. Inilah ya kenapa ketika saya mengundang Mas Piyu, saya tanyakan juga, ini kok Mas Dhani ya kenapa bicaranya seperti itu ya, menyerang penyanyi. Sudah ada jawaban dari Mas Piyu bahwa ucapan Ahmad Dhani itu bukan ucapan organisasi ya, artinya pribadi. Maka itulah kenapa Visi ya, Kang Ariel dan Kang Arman itu tidak mau menanggapi secara serius ucapan-ucapan yang menyerang personal, misalnya maling, misalnya apalagi manja dan segala macam, karena Kang Arman dan Kang Ariel tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani itu bukan statement resmi dari organisasi aksi. Ya, jadi mereka tidak mau ikut berbalas pantun untuk urusan personal, ya. Dan benar tidak mendidik jadinya kan. Makanya saya sempat ya jelaskan tadi kenapa saya tanya ke Kang Arman kenapa dia nggak tensinya tidak naik kalau bicara. Ya karena Kang Arman dia akan menjaga agar supaya para penyanyi tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan para penyanyi itu sendiri. Ya, kalau misalnya nih ya tiba-tiba Bunga Citra Lestari ya melihat Arman emosi, dia ikutan emosi, ya ruginya nanti si penyanyinya ya, karena si penyanyi akan dianggap negatif oleh para pihak yang ingin menggunakan jasa para penyanyi ini. Sehingga ya kalau sampai
opininya misalnya Ahmad Dhani menyerang personal itu tidak berbalas dengan pernyataan dari Visi, Arman dan Ariel, itu sebenarnya sesuatu hal yang bagus, hal positif. Karena Visi atau Arman dan Ariel ini tidak menyiram bensin di dalam api. Jadi ya inilah kita melihat ada kedewasaan ya. Baik dari, ya saya harus mengatakan apa adanya, Mas Piyu itu beliau lebih soft ya dalam penyampaiannya. Makanya Mas Piyu mengatakan ya setiap karakter beda-beda dan karakternya nggak seperti ya Mas Dhani gitu kan. Dan dia menghormati karakter-karakter itu. Begitupun dengan Arman dan Ariel. Mereka menghormati ternyata aksi itu, suara-suara sumbang itu bukan suara dari aksi gitu. Gitu ya, Dianing Cahaya Mulyani. Dari B-Man 00987. Dengan Agnes menang kasasi, berarti jelas kalau penyanyi dia harus bayar royalti ketika perform. Tapi I.O yang harus bayar. Di konteks ini, Aksi dan Dhani plus gerombolannya udah kalah telak. Jadi B-Man ya, jadi gini, sebenarnya sebelum Agnes ya menang kasasi di MA ya, sebenarnya pemerintah ya dan DPR, kenapa saya bilang pemerintah dan DPR? Karena Undang-Undang Hak Cipta itu kan ya dibuat oleh pemerintah dan DPR ya. Sudah menyatakan ya bahwa yang membayar untuk untuk royalti itu bukan penyanyi, tapi I.O, penyelenggara atau kalau di kafe ya pemilik kafe. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas. Di undang-undangnya sudah sangat jelas, di peraturan di bawah undang-undang sudah sangat jelas. Ketika ya teman-teman musisi ini, teman-teman penyanyi ini meminta tafsir ya, meminta tafsir ke pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang dan peraturan, pemerintah dan DPR sudah menyatakan hal yang sama ya, I.O yang harus bayar, bukan penyanyi yang harus bayar. Makanya ya teman-teman Visi, Kang Arman dan Kang Ariel ini akhirnya meminta juga tafsir ya ke MK. Jadi lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif DPR sudah dimintai tafsir ya oleh penyanyi terkait undang-undang dan peraturan. Kata pemerintah dan DPR, I.O yang harus bayar. Mereka akhirnya meminta tafsir ke lembaga yudikatif, ke MK. Dan MK masih berjalan sampai detik ini. Mereka akhirnya meminta tafsir ya dengan kasasi ke MA, itu lembaga yudikatif. Dan lembaga yudikatif mengatakan I.O yang harus bayar. Jadi sebenarnya sudah jelas ya, sebelum Agnes menang kasasi, ini sebenarnya sudah jelas I.O yang harus bayar. Ya. Jadi B-Man dengan adanya putusan dari MA yang menyatakan I.O yang harus bayar, maka sudah lengkap ya, sudah lengkap. 3 lembaga di negara ini, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, dan ada lembaga yudikatif. 3-tiganya sama, 3-tiganya menyatakan bahwa yang membayar royalti itu bukan penyanyi, tapi I.O ya. Jadi begitu ya, B-Man dan para penonton program ini sudah sangat jelas. Undang-undang, lembaga, 3 lembaga di negara ini menyatakan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah clear ini. Saya pikir cukup ya, banyak sekali ya komentarnya, tapi beberapa komentar ini sudah mewakili dari komentar-komentar yang lain. Nanti kalau masih ada komentar-komentarnya ya mungkin akan kita tanggapi kalau ada komentar yang berbeda. Saya pikir cukup, tapi dari komentar-komentar ini, dari tanggapan-tanggapan ini, saya menilai bahwa masih ada ya segelintir orang yang memang
dengan sengaja masih memberikan narasi-narasi negatif agar supaya narasi-narasi negatif ini dimakan oleh masyarakat dan masyarakat akhirnya melemparkan atau memposting ulang atau menyebarkan ulang narasi negatif ini. Di mana saya dapat catatan dari komentar-komentar itu satu, seolah-olah undang-undang hak cipta itu hanya untuk pencipta lagu. Itu keliru ya. Sudah saya jelaskan ya bahwa di undang-undang itu bukan hanya pencipta lagu, ya, tapi ada penyanyi dan yang lain. Lalu banyak narasi-narasi yang berkembang seolah-olah ya dengan tidak izin ke pencipta lagu itu malah merugikan pencipta lagu zaman dahulu. Itu keliru, malah sebaliknya. Dengan izin ke pencipta lagu, penyanyi harus izin ke pencipta lagu maupun keluarga pencipta lagu, itu malah mematikan pendapatan dari pencipta lagu zaman dahulu dan keluarganya. Karena orang akan malas untuk meminta izin. Makanya negara mengatur hal ini agar supaya tidak lagi ribet ya, agar supaya melindungi para pencipta lagu untuk bisa karyanya dibawakan dan mereka mendapatkan royalti. Jadi sangat banyak ya narasi-narasi negatif yang dilemparkan dan disebarkan yang sudah saya klarifikasi, saya jawab satu persatu dan mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi bagian dari para penonton untuk ternyata punya pandangan yang berbeda. Oh, ternyata yang selama ini disebarkan itu keliru. Ternyata malah kalau sampai harus izin malah merugikan para pencipta lagu. Oh, ternyata undang-undang itu bukan hanya untuk mengurusi pencipta lagu. Oh, ternyata penyanyi pun ada haknya di undang-undang hak cipta. Jadi saya pikir begitu, ya mudah-mudahan satu lagi ya. Jangan sampai juga karena ketidaksukaan kita ya masyarakat kepada misalnya ya ketidaksukaan kepada kelompok aksi maupun kepada kelompok visi, akhirnya masyarakat untuk memboikot menyanyikan atau memutar lagu-lagu dari mereka. Kenapa? Karena lagu itu ya royalti dari lagu-lagu itu bukan hanya untuk para pencipta lagu, tapi baik penyanyi maupun orang-orang yang hidup di dalam industri musik tersebut. Ya misalnya jangan juga kita memboikot Dewa 19 misal, jangan. Karena yang hidup di Dewa 19 itu bukan cuma Ahmad Dhani. Jangan juga kita memboikot Gigi gitu kan, band Gigi, karena yang hidup di band itu di industri musik ini bukan hanya Arman Maulana. Saya pikir cukup dan terima kasih.